Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya berbagi ilmu tentang makna yang benar atas kalimat itu semua atas kehendak Allah. Karena banyak saudara kita yang salah memahami kalimat tersebut sehingga banyak orang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana dan yang tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, melainkan hamba-hambanya lah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ketika ada orang bermaksiat, lalu saya memberikan peringatan, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, maka ada orang mengatakan bahwa orang makrifat itu diam. Jadi tidak ada lagi menyesatkan manusia. Jadi saya itu dianggap oleh dirinya itu salah. Karena apa? Karena mengatakan orang sesat. Nah, berarti orang itu buta mata hati kalau dia melihat polisi yang beramar ma'ruf nahi mungkar di bidangnya, yaitu menertibkan orang-orang di jalan raya. Kalau ada orang nggak pakai helm, kalau ada orang pakai knalpot brong, ada orang kebut-kebutan mencelakai orang lain, lalu polisi yang pintar, yang mengenal tentang aturan harusnya diam. Apakah begitu? Kalau ada koruptor di perkantoran, udah tahu melanggar peraturan, memakan uang rakyat, orang yang mengenal hukum di sebuah instansi misalkan pemerintahan, apakah dianggap orang yang mengenal hukum jika ada orang bersalah lalu orang yang memahami hukum lalu diam? Terus mengatakan itu semua atas kehendak Allah. Ketika ada orang tua mengerti tata krama, mengerti syariat agama, ketika anaknya misalkan menyalakan petasan yang besar di rumah orang tuanya, ada neneknya sakit-sakitan, membuat tetangga kaget-kagetan, bisa juga orang jantungan, lalu orang yang makrifat kepada Allah diam, membiarkan anaknya terus mengatakan itu semua atas kehendak Allah. Gak boleh kamu melarang, gak boleh kamu mengatakan sesat, gak boleh kamu mengatakan itu salah. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Orang awam gak ngerti makna yang sebenarnya, akhirnya berbuat kesesatan. Seolah-olah mereka dapat petunjuk, seolah-olah mereka memberikan suatu pencerahan kepada kita, padahal dialah yang butuh pencerahan. Oleh karena itu, video ini saya buat supaya orang-orang awam yang ikut-ikutan seperti dia itu menyadari bahwa pernyataannya salah fatal. Kita harus mengetahui, saudara-saudariku, yang dimaksud semua itu atas kehendak Allah, maksudnya Allah berkehendak menguji manusia dengan kebaikan, dengan keburukan sebagai cobaan, menguji dengan perintah dan larangan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 124, Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi Allah itu berkehendak kepada manusia untuk diuji keimanannya, mana yang benar, mana yang dusta keimanannya. Dengan apa? Ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, nanti kalau misalkan manusia itu memilih dengan jalan yang tidak sesuai syariat, maka Allah menghukumnya. Allah memberi balasan. Begitu juga ketika ada orang berbuat baik, yaitu menjalani ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, ngikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Akhirnya apa? Allah membalas kebaikannya. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8.
Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Seberat zarrah itu adalah, ada yang mengatakan sebesar semut kecil, ada yang mengatakan atom, ada yang mengatakan seperti debu yang menempel di tangan. Intinya, perbuatan sekecil apapun, baik itu kejahatan atau kebaikan, pasti dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana apa yang diperbuat manusia itu. Yang perlu diketahui atas kalimat ini, itu semua atas kehendak Allah. Ada kaitannya dengan apa? Dengan firman Allah di dalam surah Asy-Syams ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Maksudnya adalah Allah itu memberikan kemampuan kepada manusia bisa berbuat jahat dan bisa berbuat takwa. Manusia diberi kebebasan berkehendak, diberi dua pilihan. Nah, dengan dua pilihan itulah manusia diuji dengan perintah dan larangan yang materinya keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Beliau bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi atas setiap muslim. Jadi, orang itu kalau misalkan ingin melewati ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, harus punya ilmu yang benar pemahamannya, sehingga manusia itu memilih dengan jalan yang diridhoi Allah, memilih ketakwaan. Nah, itu kemauan Allah. Jadi kehendak Allah itu menguji manusia dengan diberinya ilmu melalui nabinya, melalui ulama, supaya akalnya itu dituntut untuk memilih yang diridhoi Allah. Makanya Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai rahmat, mengutus Nabi Muhammad SAW yang Allah firmankan di dalam surah Ibrahim ayat 1, mengeluarkan manusia dari gelap gulita, dari kejahilan, dari kebodohan, dari kekafiran, menuju cahaya terang benderang, cahaya hakul yakin, makrifat kepada Allah, mengenal syariatnya atau peraturan-peraturannya yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup, mengenal asma-asmanya, sifat-sifatnya, af'alnya. Ketika orang itu bertakwa, dia akan melihat balasannya, yang dengan balasan itu akhirnya mengingat asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Begitu juga ketika orang berbuat jahat, dia akan mengetahui bahwa dampaknya buruk kepada dirinya, akhirnya mengingat asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah kepada dirinya sesuai dengan perbuatannya. Nah, firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 8 itu juga berkaitan dengan hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang agak panjang tentang penciptaan manusia. Saya baca pada bagian tengahnya. Ketika ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Jadi Allah itu menetapkan amal sebelum manusia lahir. Ketika manusia masih berusia 4 bulan di dalam janin kandungan ibunya, amal yang ditetapkan itu adalah peluangnya. Peluang beramal, peluang berbuatnya manusia, bisa berbuat jahat, bisa berbuat takwa. Makanya di kalimat terakhir pada 4 ketetapan itu, kecelakaan atau kebahagiaannya. Nanti Allah memutuskan, mentakdirkan, kalau manusia itu berbuat jahat, maka dia akan celaka. Kalau dia beramal baik, memilih takwa, maka dia bahagia selama di dunia dan akhirat. Jadi itu saudaraku, ya, terkait dengan takdir, kalimat itu semua atas kehendak Allah. Kehendaknya Allah itu menguji manusia sebagai pencipta. Jadi penciptanya itu menguji. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu butuh ilmu. Ibadah kepada Allah itu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kalau misalkan manusia lulus ngikuti perintah Allah, ya, maka dia selamat dunia akhirat. Tapi kalau dia berbuat maksiat, maka dia celaka. Nah, jadi jangan sampai salah paham atas kalimat itu semua atas kehendak Allah, sehingga nanti bisa berbuat suudzon terhadap Allah. Hindari orang-orang bodoh yang tidak mengerti ilmu agama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.